Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jamil Mukti dan saya 22401014. Kali ini saya akan menyajikan beberapa materi untuk tugas UAS ya. UAS Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama itu ada peradaban Islam masa dinasti Al-Ubaidiyah, Fatimiyah dan Ayyubiyah. Dilanjut oleh sejarah perang salib secara singkat, kemudian sejarah invasi Mongol ke dunia Islam, kemudian sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal di India, selanjutnya sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Safawiyah di Persia Iran, kemudian kerajaan Turki Utsmani, dan yang terakhir peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Oke, yang pertama adalah Dinasti Al-Ubaidiyah. Peradaban Islam pada masa Dinasti Al-Ubaidiyah. Dinasti Al-Ubaidiyah adalah sebuah dinasti kekaisaran Islam yang berkuasa di Ifriqiya, yaitu di wilayah di Afrika Utara, yang saat ini itu terdiri dari Tunisia, Libya, dan Algeria. Selama periode 801 sampai 909 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Aulab. Siapa itu Aulab? Aulab adalah seorang panglima perang yang dipilih oleh Khalifah Harun al-Rasyid, seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Aulab kemudian memperluas kekuasaannya di Ifriqiya dan membangun kota-kota baru seperti Kirawan dan Rokoda. Dinasti Al-Ubaidiyah juga memperluas wilayahnya ke selatan hingga mencakup bagian selatan dari Tunisia saat ini. Mereka juga membangun saluran air dan sistem irigasi yang membantu pertumbuhan pertanian di wilayah tersebut. Pada awal abad ke-9, dinasti Al-Ubaidiyah mulai mengalami penurunan kekuasaan akibat kekacauan politik dan pemberontakan dari sejumlah kelompok. Hingga pada akhirnya, pada tahun 909, dinasti Al-Ubaidiyah terputus dan digantikan oleh dinasti Fatimiyah. Namun, pengaruh dinasti Al-Ubaidiyah masih terasa hingga sekarang, terutama dalam bidang arsitektur dan pertanian di Afrika Utara. Selanjutnya adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti kekaisaran Islam yang berkuasa di Ifriqiya juga, yang menggantikan dinasti sebelumnya yaitu dinasti Al-Ubaidiyah. Wilayahnya saat ini juga sama, terdiri dari Tunisia, Libya, dan Algeria. Periodenya cukup lama, selama 909 sampai 1171 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ubaid Allah Al-Mahdi Billah, seorang pemimpin revolusioner yang mengklaim darah keturunan dari Nabi Muhammad melalui putrinya Fatimah. Pada awal kekhalifahannya, Al-Mahdi Billah berhasil memperluas kekuasaannya di Ifriqiya dan membangun kota-kota baru seperti Kairo yang saat ini dikenal Kairo dan Misr al-Fustat. Dinasti Fatimiyah juga memperluas wilayahnya ke selatan hingga mencakup bagian selatan dari Tunisia saat ini. Mereka juga membangun saluran air dan sistem irigasi yang membantu pertumbuhan pertanian di wilayah tersebut. Pada abad ke-11, dinasti Fatimiyah mulai mengalami penurunan kekuasaan akibat kekacauan politik dan pemberontakan dari sejumlah kelompok. Hingga pada akhirnya tahun 1171 dinasti Fatimiyah terputus dan digantikan oleh dinasti Ayyubiyah. Namun pengaruh dinasti Fatimiyah masih terasa hingga sekarang, terutama dalam bidang arsitektur, pertanian, dan kebudayaan di Afrika Utara. Selanjutnya adalah dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti kekaisaran Islam yang berkuasa di Mesir dan Suriah selama periode 1171 sampai 1250 Masehi.
Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin perang yang terkenal dengan kemenangannya dalam Perang Salib III, di mana ia berhasil mengalahkan tentara Kekaisaran Latin di Palestina. Setelah mengalahkan tentara Latin, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah dan menjadikan Kahiroh atau Kairo sebagai ibu kota kekaisarannya. Selama masa kekhalifahannya, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil memperluas kekuasaan ke seluruh Mesir dan Suriah, serta membangun banyak kota-kota baru seperti Damaskus dan Aleppo. Dinasti Ayyubiyah juga memperluas wilayahnya ke selatan, hingga mencakup bagian selatan dari Sudan saat ini. Pada abad ke-13, dinasti Ayyubiyah mengalami penurunan kekuasaan akibat kekacauan politik dan juga pemberontakan dari berbagai kelompok. Pada tahun 1250, dinasti Ayyubiyah kemudian terputus dan digantikan oleh dinasti Mamluk. Namun pengaruh dinasti Ayyubiyah masih terasa hingga sekarang, terutama dalam bidang arsitektur, pertanian, dan kebudayaan di Mesir dan Suriah. Selanjutnya adalah Perang Salib secara singkat. Perang Salib adalah sebutan untuk serangkaian perang yang terjadi antara Kristen Eropa dengan tentara Islam di wilayah yang sekarang disebut Timur Tengah. Kapan terjadi peperangannya itu? Selama periode abad ke-11 hingga abad ke-13. Perang Salib dimulai ketika tentara Kristen Eropa yang dipimpin oleh bangsa-bangsa seperti Perancis, Inggris, dan Italia menyerang wilayah Islam di sekitar Laut Tengah dengan tujuan untuk mengambil kembali Yerusalem dari tangan Islam. Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1095, ketika Perang Salib pertama dimulai dengan serangan tentara Kristen Eropa terhadap Yerusalem. Perang ini berlangsung selama 4 tahun dan berakhir dengan kemenangan tentara Kristen Eropa yang berhasil mengambil kembali Yerusalem dari tangan Islam. Kemudian Perang Salib kedua terjadi pada tahun 1147, ketika tentara Kristen Eropa kembali menyerang wilayah Islam di Timur Tengah. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan berakhir dengan kemenangan Islam yang berhasil mengusir tentara Kristen Eropa dari wilayah tersebut, wilayah Yerusalem. Kemudian Perang Salib ketiga terjadi pada tahun 1187, ketika tentara Kristen Eropa kembali menyerang wilayah Islam di Timur Tengah. Perang ini berlangsung selama 4 tahun dan berakhir dengan kemenangan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mengusir tentara Kristen Eropa dari wilayah tersebut dan mengambil kembali Yerusalem. Perang Salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204, ketika tentara Kristen Eropa kembali menyerang wilayah Islam di Timur Tengah. Perang ini berakhir dengan kemenangan tentara Kristen Eropa yang berhasil mengambil kembali Yerusalem. Perang Salib kelima terjadi pada tahun 1217 sampai 1221, ketika tentara Kristen Eropa kembali menyerang wilayah Islam di Timur Tengah. Perang ini berakhir dengan kemenangan tentara Islam yang berhasil mengusir tentara Kristen Eropa dari wilayah tersebut. Kemudian Perang Salib ke-6 terjadi pada tahun 1228 sampai 1229. Ketika tentara Kristen Eropa kembali menyerang wilayah Islam di Timur Tengah. Perang ini berakhir dengan kemenangan tentara Kristen Eropa yang berhasil mengambil kembali Yerusalem. Kemudian yang terakhir Perang Salib ke-7. Rentang waktunya antara 1248 sampai 1254. Ini ketika Kristen Eropa menyerang kembali wilayah Yerusalem. Kemudian dilanjut oleh materi berikutnya, yaitu invasi Mongol pada Islam. Sebelumnya invasi Mongol pada Islam terjadi pada abad ke-13. Ketika tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, keponakan Genghis Khan, menyerang dan menaklukkan beberapa wilayah Islam di Asia Timur, Timur Tengah,
dan Eropa Timur. Ini merupakan salah satu invasi terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah, dengan tentara Mongol yang merupakan salah satu tentara yang paling terlatih dan terorganisir pada saat itu. Hulagu Khan yang memimpin invasi terhadap dinasti Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 yang mengakibatkan kehancuran besar-besaran di kota tersebut dan kematian Khalifah Al-Mu'tasim, kepala negara dinasti Abbasiyah. Ini menandai akhir dari dinasti Abbasiyah dan berakhirnya kekhalifahan Islam di Baghdad. Invasi Mongol juga menyebabkan kekacauan besar-besaran di wilayah lain di Asia Tengah dan Timur Tengah, dengan banyak kota-kota yang dirusak dan warga sipil yang dibunuh. Namun, tentara Mongol juga membawa beberapa perubahan positif di beberapa wilayah yang dijajahnya, seperti memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan membuka jalur perdagangan baru di wilayah tersebut. Meskipun tentara Mongol berhasil menaklukkan banyak wilayah Islam, invasi tersebut tidak berlangsung lama. Pada abad ke-14, tentara Mongol mulai terpecah-pecah dan kehilangan kekuatannya. Dan di wilayah yang ditaklukkan, mereka itu mulai memperoleh kemerdekaannya kembali. Namun, pengaruh invasi Mongol masih terasa hingga sekarang, terutama dalam bidang politik dan kebudayaan di wilayah yang terkena dampaknya. Selanjutnya adalah peradaban Islam di dinasti Mughal India. Peradaban Mughal di India adalah peradaban yang berkuasa di India. Periodenya selama 1526 sampai 1857 Masehi. Peradaban ini didirikan oleh Babur, seorang pemimpin Mughal dari Turki Uighur yang menaklukkan India pada tahun 1526 dan menjadikannya sebagai ibu kota kekaisarannya. Selama masa kekaisarannya, Mughal memperluas kekuasaannya di seluruh India dan membangun banyak kota-kota baru seperti Agra dan Delhi. Mughal juga memperkenalkan banyak aspek kebudayaan Islam ke Indonesia, seperti arsitektur, seni, dan literatur yang masih terasa hingga sekarang. Peradaban Mughal juga peradaban yang terkenal dengan kemajuan ekonomi dan kebudayaannya. Mughal membangun jalur perdagangan baru yang menghubungkan India dengan wilayah lain Asia seperti Timur Tengah, Cina, dan Indonesia, yang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di India. Mughal juga memperkenalkan banyak kebudayaan asing ke India, seperti seni patung, tari, dan makanan, yang masih bertahan hingga sekarang. Peradaban Mughal juga terkenal dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mughal membangun banyak observatorium ilmiah dan memperkenalkan alat-alat seperti jam, kompas, dan teleskop ke India. Mughal juga memperkenalkan banyak ilmu pengetahuan baru ke India, seperti matematika, kimia, dan astronomi. Meski peradaban Mughal merupakan peradaban yang sangat sukses di India, pada abad ke-18, kekaisarannya mulai mengalami penurunan kekuasaan akibat kekacauan politik dan pemberontakan dari sejumlah kelompok. Pada tahun 1857, kekaisaran Mughal terputus dan digantikan oleh Kekaisaran Britania Raya. Namun, pengaruh peradaban Mughal masih terasa hingga sekarang di India, terutama dalam bidang arsitektur, seni, dan kebudayaannya. Oke, selanjutnya adalah Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi adalah kerajaan di Persia yang berdiri sejak tahun 1501 hingga 1736. Kerajaan ini didirikan oleh Shah Ismail I, seorang pemimpin suku Qizilbash yang memproklamasikan dirinya sebagai imam pertama dari sekte Syiah. Ismail I merupakan pemimpin yang kuat dan ambisius, dan dia berhasil memperluas kekuasaannya di Persia dengan menaklukkan beberapa wilayah dan mengalahkan para musuhnya.
Selama masa pemerintahannya, Ismail I juga berhasil mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif serta memperkuat posisi Syiah di negara tersebut. Setelah Ismail I, kerajaan Safawi dipimpin oleh beberapa raja lainnya, termasuk Shah Tahmasab I dan Shah Abbas I. Shah Abbas I merupakan salah satu raja terkuat dari kerajaan Safawi, dan dia berhasil memperluas kekuasaannya di wilayah-wilayah baru di Timur Tengah dan Asia Tengah. Selain itu, Shah Abbas I juga mengadakan reformasi yang memperkuat pemerintahan dan memperbaiki sistem keuangan kerajaan. Kerajaan Safawi mengalami masa kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17, ketika Persia menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Namun, pada abad ke-18, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran dan akhirnya terkalahkan oleh dinasti Afsarid pada tahun 1736. Meski demikian, legasi kerajaan Safawi masih terlihat hingga sekarang, terutama dalam bidang sejarah dan budayanya di Persia. Oke, selanjutnya adalah Kerajaan Ottoman. Kerajaan Ottoman di Turki. Kerajaan Ottoman di Turki adalah sebuah kerajaan yang didirikan di Turki pada abad ke-13 dan bertahan hingga tahun 1923. Kerajaan ini didirikan oleh sekelompok pemuda Turki yang bernama Osman dan anggota-anggotanya disebut dengan Ottoman atau Utsmani dalam bahasa Turki. Kerajaan Ottoman mulai berkembang pada abad ke-14 dan berhasil mengontrol sebagian besar wilayah di Timur Tengah dan Eropa. Pada masa pemerintahan Kerajaan Ottoman, ini menjadi salah satu kekuatan. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Ottoman menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia dan menjadi tuan rumah bagi banyak peradaban yang berbeda. Peradaban Islam di Kerajaan Ottoman mengalami kemajuan yang signifikan selama masa pemerintahannya. Kerajaan Ottoman adalah sebuah negeri yang multikultural, dengan banyak agama dan budaya yang hidup berdampingan di dalamnya. Sebagai hasilnya, peradaban Islam di Kerajaan Ottoman terinfluensi oleh banyak budaya dan tradisi yang berbeda. Di masa pemerintahan Sultan Sulaiman I, Kerajaan Ottoman mengalami masa kejayaan yang terbesar. Sultan Sulaiman I merupakan salah satu sultan terkuat dari Kerajaan Ottoman. Dia berhasil memperluas kekuasaannya ke seluruh dunia Islam, termasuk Afrika, Eropa, dan Asia. Selain itu, Sultan Sulaiman I juga dikenal sebagai lawgiver karena dia memperkenalkan berbagai reformasi yang memperkuat pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peradaban Islam di Kerajaan Ottoman juga ditandai oleh kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, serta seni dan budaya. Banyak tokoh-tokoh penting dari Kerajaan Ottoman yang terkenal di dunia, seperti ilmuwan dari filsuf yang terkenal itu seperti Ibnu Khaldun dan Al-Biruni. Selain itu, Kerajaan Ottoman juga menjadi tuan rumah bagi banyak seniman dan ilmuwan yang berkontribusi pada peradaban Islam. Oke, selanjutnya adalah peradaban Islam di Indonesia. Peradaban Islam di Indonesia bermula sejak abad ke-13 ketika pedagang-pedagang Islam pertama kali tiba di wilayah ini. Mereka membawa agama Islam yang kemudian dianut oleh sebagian besar penduduk di wilayah ini. Sejak saat itu, peradaban Islam di Indonesia telah berkembang dengan mengadopsi banyak elemen dari budaya lokal yang berbeda. Islam Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peradaban Islam di Indonesia yang unik dan khas. Islam Nusantara merupakan hasil dari
berbagai perpaduan antara agama Islam dengan budaya-budaya lokal yang berbeda di Indonesia. Hal ini tercermin dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam tata cara ibadah, musik, dan seni. Selama sejarahnya, peradaban Islam di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Pada awalnya, Islam di Indonesia tersebar di wilayah-wilayah di sepanjang pantai, dengan banyak peradaban yang berdiri sendiri-sendiri. Pada abad ke-16, Kerajaan Demak merupakan salah satu kekuatan Islam terkuat di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Islam mulai berkembang di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Selain itu, peradaban Islam di Indonesia juga terpengaruh oleh pengaruh asing, terutama dari India, Arab, dan Eropa. Hal ini tercermin dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam tata cara ibadah, musik, dan seni. Pada abad ke-19, peradaban Islam di Indonesia juga terpengaruh oleh perkembangan politik yang terjadi di dunia, terutama setelah Islam merdeka pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, peradaban Islam di negara ini terus berkembang dengan mengadopsi banyak elemen dari peradaban modern yang berkembang di dunia. Oke, itu saja pembahasannya. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.